Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, segar, dan bugar. Bagi para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup, entah oleh sakit, penyakit, atau persoalan sulit lainnya, semoga Anda berserah diri sepenuhnya kepada pertolongan Allah karena Ia senantiasa menyertai Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Andreas Duklak, imam dan kawan-kawan martir. Sabda Allah akan kita dengar melalui Kitab Wahyu bab 18 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan bab 21 sampai 23 dan bab 19 ayat 1 sampai 3 serta ayat 9a. Sedangkan Injil Suci kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Franciscus Saverius Sudarmanto SX yang akrab disapa Romo Sudar akan memberikan renungan pada hari ini. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah tidak asing lagi dengan sosok Romo Sudar yang saat ini masih berkarya sebagai formator di Skolastikat Saverian Cempaka Putih. Romo Sudar secara rutin hadir menyapa kita di minggu ketiga. Nanti kita akan tanya alasannya kenapa beliau selalu memilih di antara minggu-minggu ini ya. Nah, mari kita sapa lebih dulu. Apa kabar Romo Sudar? Selamat pagi rekan-rekan Oase Rohani Katolik. Kabar baik dari sana, dari sini di Cempaka Putih. Mbak B, apa kabar? Puji Tuhan sehat, Romo. Kami juga sehat semua di sini, meskipun COVID sepertinya makin tambah-tambah dari hari ke hari. Ya. Terima kasih Romo Sudar senantiasa berkenan hadir dalam acara ini. Kalau saya lihat tayangan Oase Rohani Katolik, mengikuti tayangan Oase Rohani Katolik, Romo Sudar senantiasa hadir sekitar tanggal 24 ya Romo. Apakah ada tanggal khusus gitu Romo? Tidak ada yang khusus sebenarnya karena saya mengikuti jadwal yang mungkin disusun oleh Komsos KAJ, jadi saya mengikuti saja. Iya. Baik, Romo, seperti biasa kita akan mengawali acara dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sudar. Silahkan Romo. Sahabat rohani, Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa bersama untuk mengawali renungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami hingga pada hari ini. Engkau telah mengaruniakan kepada kami hari yang baik, hari di mana kami boleh menikmati segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu, sabda yang senantiasa memberi semangat dan memberi kekuatan kepada kami untuk terus menjalankan perutusan dan misi dalam hidup kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, untuk menerangi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, dan kiranya sabda-Mu menjadi penerang, menjadi pemimpin bagi langkah-langkah kami hari ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, kami sekali-kali tidak mau bermegah
selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab pemberitaan tentang salib bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring. Katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan segala burung yang najis yang dibenci. Dan tampaklah seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dicampakkan dengan keras ke bawah dan takkan diketemukan lagi. Suara para pemain kecapi, para penyanyi, para peniup seruling dan sangkakala takkan terdengar lagi di dalammu. Tak seorang pun ahli kesenian akan diketemukan lagi padamu. Pun suara kilangan takkan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu takkan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita takkan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adillah segala penghakimannya. Sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Haleluya, haleluya,
Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Sudar, dari kitab Wahyu tadi, Yohanes melihat malaikat menubuatkan keruntuhan kota Babel dan pujian kepada para penghuni surga. Romo, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, Mbak B dan para sahabat Oasa Rohani Katolik, kita berada di minggu terakhir ya dalam tahun liturgi, dan hari-hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang menggambarkan atau mengundang kita untuk merenungkan tentang akhir zaman, dan kitab suci menggambarkan akhir zaman itu dengan memang lukisan-lukisan atau gambaran-gambaran yang seperti itu, keruntuhan kota atau Babel itu, dan juga Yesus menubuatkan tentang runtuhnya kota Yerusalem, dan semuanya itu membantu kita untuk merenungkan ya mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan akhir zaman itu. Dan semua itu memang ada kesan sangat menakutkan. Tapi seperti yang Mbak B sampaikan, malaikat juga menyampaikan pujian dan bahwa pada akhirnya kita semua ditunjukkan mengenai kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan yang menanti orang-orang yang
tetap teguh imannya, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Jadi ini kira-kira yang menjadi pokok renungan kita dari bacaan-bacaan hari ini. Jadi memang suatu peringatan tentang akhir zaman yang akan tiba, dalam arti dalam Injil juga dikatakan Yesus tentang pembalasan atau penghakiman. Tetapi semua itu adalah suatu ajakan sebetulnya untuk membaharui diri, untuk bertobat, untuk dikatakan, hai kalian murid-muridku, kalian para pengikutku, jangan hilang atau guncang imanmu, tetapi seperti dikatakan Yesus, bangkitlah, angkatlah muka. Jadi pertama-tama kiranya adalah suatu ajakan untuk memang sadar dan tahu ada tanda-tanda itu. Tanda-tanda bahwa hidup akan sampai pada suatu titik tertentu yang kita semua harus hadapi. Jadi ada tanda-tanda itu yang membawa kita rasa takut, rasa gentar, khawatir, barangkali juga bingung, ya kan? Ada kesusahan, ada kesesakan, ada kegoncangan iman. Tetapi ingat, kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Jadi kita memang di akhir tahun liturgi ini memang disodori renungan ini, itu bagus. Itu yang kiranya pertama. Yang kedua, tadi juga disampaikan tentang itu tadi yang dikatakan Yesus. Itulah saat di mana pembalasan itu akan kita terima, ya kan? Pembalasan dan penggenapan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Semua itu sebenarnya merupakan sekali lagi ajakan untuk kita semua. Yang namanya pembalasan itu dalam arti ajakan untuk bertanggung jawab, ya. Ajakan untuk untuk kita mempunyai saat di mana kita mempertanggungjawabkan kan hidup kita. Undangan untuk memang dalam arti tentu harus meluruskan diri, bertobat. Karena kalau tidak, itu tadi kehancuran, itu tadi kerusakan, itu tadi katakanlah segala sesuatu yang tidak enak, segala sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi itu untuk orang-orang yang seperti dikatakan Yesus tidak mengenal Allah, ya. Untuk mereka yang tidak mengenal Allah, karena memang dalam sejarah itu sebetulnya memang Yerusalem hancur betul itu, Pak. Yerusalem benar-benar hancur karena pendudukan orang asing atau bangsa asing. Dan itu adalah menggambarkan ketika Yerusalem yang lama memang karena tidak dijaga dengan baik, artinya orang tidak hidup setia, orang berkhianat pada Tuhan. Nah, itu dirombak memang oleh Yesus dan kita diajak untuk hidup dalam kota yang baru, Yerusalem yang baru. Kita di bulan November kan ini, kita mengawali bulan ini dengan pesta orang kudus. Ketika orang-orang kudus hidup dalam sukacita, mereka memuji-muji Allah dan berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan semua itulah janji yang kita tidak boleh lupa. Tapi itu yang terjadi, dilupakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga keruntuhan Yerusalem itu dinubuatkan oleh Yesus.
Jadi sekali lagi, ini memang seperti pembalasan, seperti penghakiman, tapi dalam arti mengingatkan kita, ingat, bahasa Jawa, eling le, ingat, kalau kita tidak menjaga kesetiaan kita kepada apa yang menjadi tugas perutusan kita di dunia ini, itulah kita mungkin bisa juga melihat situasi kita yang memang bukan seperti itu. Matahari entah kemana, bulan entah kemana, bintang entah kemana, masih ada semua. Tapi kita lihat saja misalnya kehidupan kita memang sulit. Banyak orang berseru-seru, banyak orang susah. Bukan hanya ibu yang hamil dan menyusui. Semua orang hidup dalam juga kecemasan. Karena sepertinya dunia kita tidak baik-baik saja. Banyak keprihatinan yang sesungguhnya tadi kalau kita perhatikan kenapa ada banjir di sana sini, ada juga keluarga-keluarga yang kacau, kadang-kadang tidak tahu apa penyebabnya, semua putus asa, dan kita dengar misalnya seperti itu, ada keluarga yang tidak tahu menemukan jalan keluar dalam kesulitan itu, akhirnya menghabisi diri sendiri dan seterusnya. Itu hal-hal yang memprihatinkan. Dunia kita tidak dalam keadaan baik-baik. Maka kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik sabda Tuhan hari ini juga, itu, Yesus mengingatkan kita juga mesti meluruskan hidup kita, mesti memperbaiki cara kita memperlakukan alam, cara kita memperlakukan tetangga kita, persaudaraan kita, dan sebagainya. Itu yang barangkali dilupakan oleh kita, ya, termasuk saya sendiri. Ya, kadang-kadang terpesona dan sibuk dengan hal-hal yang tidak pokok, tidak penting, sementara hal yang pokok kita lupakan, dan dalam arti tertentu itu adalah sebuah ketidaksetiaan kita pada panggilan, pada karunia yang Tuhan berikan begitu baik untuk hidup kita. Kita lupakan kasih karunia Allah itu. Ya, tentu saja kalau melihat dari sisi bagaimana Tuhan memang menantang kita, bagaimana Tuhan memang mengingatkan kita. Ada banyak hal baik yang telah kita perbuat tentu saja. Tetapi dunia kita, lingkungan kita, mungkin juga keadaan di sekitar kita butuh sesuatu yang harus kita hadapi dengan berani, dengan iman yang teguh tadi, ya. Iman yang teguh, kesetiaan yang tetap kita pelihara dengan baik. Dengan peringatan Yesus itu, kita ya udah diajak kembali ke jalur yang benar, ke jalan yang benar. Atau kalau orang sudah mulai bengkok ke sana kemari, ingat, jangan tersesat. Dan murid-murid sebagai murid-murid Tuhan, nah itu tadi tantangannya berat, ya. Maksud saya tantangannya banyak dan kesulitannya juga ada. Mungkin kalau kita tidak memperteguh keyakinan kita, kalau tidak kita juga membangun harapan yang kuat bahwa bersama Tuhan kita bisa menang, dan bukan hanya bisa, ya, kita menang karena Tuhan telah mengalahkan semuanya itu, dan bahwa Tuhan hadir datang untuk membawa keselamatan, membawa sukacita. Keselamatanmu sudah dekat. Bangkitlah, angkatlah mukamu. Keselamatanmu sudah dekat, sudah datang. Bagaimana kita menyambut, bagaimana kita memperjuangkan dan mengisinya itu dalam kehidupan kita. Untuk meninggalkan memang dengan ya rela segala hal yang tidak baik, Yerusalem yang bobrok itu, untuk menghidupi Yerusalem baru. Saya kira ini sesuatu pesan yang sangat penting bagi kita.
Baik, Romo Sudar, terima kasih untuk renungannya pada segmen kali ini. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat mungkin kita memang menumpuk dosa kita, dan mungkin juga dosa-dosa kita sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Tetapi masih ada kesempatan yang terbuka seperti yang Romo Sudar katakan tadi, untuk berdamai dengan Bapa kita yang ada di surga. Kita mengaku, menyesali, dan bertobat atas dosa kita yang sudah bertumbuk-tumbuk itu, lalu kemudian Bapa kita akan mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, agar malaikat Tuhan tidak melemparkan kita ke dalam laut seperti yang dilakukan malaikat pada kota Babel, Saudara. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang kasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang Romo Sudar sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas, melanjutkan renungan tentang kota Yerusalem. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Franciscus Saverius Sudarmanto SX, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, ataupun hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan permenungan kita. Romo Sudar dan Injil Lukas tadi kita juga mendengar bahwa Yesus menukar Yerusalem dan kekalahan yang menimpa seluruh negeri. Tadi di segmen 1, Romo Sudar juga sudah memberikan sekilas tentang kejatuhan Yerusalem. Nah, silakan memberikan lanjutan dari inspirasi iman kepada kami. Ya, memang ada kaitan dengan bacaan pertama dan bacaan kedua. Yang pertama memang kejatuhan Babel, ya, robohnya Babel itu juga sebuah kota megah yang merupakan kebanggaan, katakanlah, umat Israel yang mereka bangun, tapi kemudian itu roboh karena didasarkan pada kesombongan untuk menunjukkan kehebatan manusia pada waktu, bahkan untuk menyatakan bahwa ya, kita manusia sendiri bisa membangun dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Dan dalam bacaan Injil mengenai Yerusalem yang juga dinubuatkan Yesus akan runtuh, dan itu memang tak terbayangkan barangkali oleh umat Israel pada waktu itu, karena mereka yakin bahwa ini dibangun loh oleh raja kami, bertahun-tahun menghabiskan uang banyak, menghabiskan tenaga banyak, waktu yang panjang, dan tangan-tangan kami membangun itu semua. Bagaimana itu terjadi? Nah, tapi nubuat itu sebenarnya memang terjadi ketika pada tahun 70 Masehi, benar Yerusalem itu hancur oleh tentara Romawi, dan itu membuktikan apa yang menjadi nubuat Yesus. Tapi memang lebih-lebih kita melihatnya secara bukan fisik saja, tetapi seperti saya katakan tadi, ini Yerusalem yang lama adalah hidup yang lama dan diruntuhkan oleh Tuhan untuk dibangun, ya, hidup yang baru, Yerusalem baru. Nah, kita ini kan sekarang adalah orang-orang yang hidup dalam Yerusalem baru, ya, dengan rahmat panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Nah, kita telah hidup dalam Yerusalem yang baru. Kita menjadi rekan-rekan kerja misi Kristus di dunia ini,
yang telah menang dan telah mulia, yang telah memberi jaminan dan pengharapan orang-orang Kristen itu benar-benar menjadi terang di dunia kita yang terus berjuang ini. Sekali lagi, itulah anugerah iman, anugerah boleh menjadi hamba-hamba Tuhan dimanapun kita, apapun status kita. Itu adalah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Iman kita akan Dia, dan lebih-lebih kasih yang disematkan di dalam hati kita masing-masing menjadi hukum baru dalam Yerusalem baru. Yerusalem lama masih sangat dikuasai oleh memang hukum-hukum, tetapi sering dikritik oleh Yesus, hukum yang dilakukan demi hukum untuk menjaga kepentingannya sendiri. Tetapi Yesus menawarkan hukum kasih untuk merajai atau untuk menjadi pedoman dalam Yerusalem baru dalam kehidupan kita semua. Ini yang harus kita wujudkan, ini yang harus kita perjuangkan. Ingat, belum selesai, jadi misi masih menjadi tanggungan kita. Maka kita sekarang juga diajak secara bersama sebagai gereja universal untuk berjalan bersama, membangun persekutuan, ya kan, membangun partisipasi untuk menjalankan misi yang belum selesai itu. Karena juga apa yang dinubuatkan Yesus bahwa penderitaan atau bahkan penganiayaan ya tetap akan ada, dan justru itu yang sebenarnya membuat kita aktif bergerak. Kalau tidak ada tantangan ya kita tidur saja, barangkali kita tidak ada sesuatu yang menantang. Kita diingatkan akan tantangan, ya, kita diingatkan untuk berjuang, berkorban, ya, untuk menderita juga, harus menderita. Nah, itu semua tantangan yang harus dijalani dalam semangat kebersamaan, dalam keterlibatan semua. Ya, aku dilibatkan, tapi aku juga mau melibatkan diri dalam usaha untuk membangun kerajaan Allah yang lebih baik. Tantangannya banyak, bagaimana kerukunan, perdamaian, keutuhan alam semesta ini supaya kita bisa juga menikmati bukan hanya kita tapi anak cucu kita yang akan datang, Itu kira-kira itu. Kemudian sikap dasar yang kita perlu bangun apa? Nah, saya kira apa yang dikatakan Yesus tadi, jangan kita ikut-ikutan gelisah, jangan kita ikut-ikutan takut, jangan kita ikut-ikutan bingung, jangan kita ikut-ikutan khawatir, tetapi bangkitlah, angkatlah mukamu, bangunlah kesetiaan di hadapan Tuhan. Dan kita kalau tetap setia, kita tidak akan terjerumus dalam kehidupan kita. Kita tidak dikuasai roh-roh jahat, ya, seperti dalam bacaan pertama tadi kan, Babel dikuasai roh-roh jahat, dikuasai nafsu-nafsu duniawi. Itulah roh-roh jahat yang mementingkan kepentingan sendiri, menyembunyikan kebenaran, tidak peduli kepada orang lain, merusak lingkungan, merusak tatanan hidup yang rukun dan sebagainya. Itu roh-roh jahat yang bisa menguasai kita juga kalau kita tidak membangun kesetiaan kepada di hadapan Tuhan. Lalu tentu yang kedua, sikap berjuang, sikap bertekun untuk membangun hidup yang lebih baik, ya, dengan iman yang teguh, dengan kasih yang besar, jangan goyah, jangan
ikut dalam sikap orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, yang takut, yang segala macam, maka teguh berdiri, angkat mukamu, maju, ayo, misi kita masih terbentang di depan kita semua. Ya, Romo Sudarto, memang kehancuran Yerusalem ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini atau di bumi ini ya, Romo Sudar. Dan sebagai umat beriman yang mesti dipegang teguh adalah janji keselamatan Allah bagi mereka yang setia kepadanya, seperti yang Romo Sudar katakan tadi. Ya, benar. Jadi itu juga hidup kita ini sementara di dunia ini. Semua akan hancur, semua akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah kasih dan iman yang kita miliki. Ya, tidak berarti kita tidak peduli dengan alam sekeliling kita. Justru karena itu kita rawat dengan baik. Tapi memang tanah air kita yang terutama ya tanah air surgawi, ya kan? Ya, itu kita diingatkan selama bulan November ini. Kita diingatkan, tanah kita, air kita memang tanah air Indonesia yang luar biasa, tapi yang akan kita tuju pada akhirnya tanah air surgawi, Yerusalem baru, ya, dan tanah air yang penuh dengan kasih kedamaian Allah sendiri. Baik, Romo, tadi dalam bacaan pertama kan kita melihat Babel yang hancur dan diikuti tanda-tanda lain, misalnya tidak ada suara kecapi, seruling, dan sebagainya. Lalu kemudian dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menggambarkan tanda-tanda alamiah yang dapat disaksikan pada matahari, bulan, dan bintang-bintang pada alam, Romo. Nah, sebenarnya ini juga mengingatkan kita semua ya, Romo, untuk berjaga-jaga akan kedatangan akhir zaman. Kita diminta seperti Romo sudah tadi katakan membuka diri terhadap sesama kita, mengajak kita semua untuk menemukan Allah di dalam diri sesama kita sehingga kita bisa berjumpa Allah dimanapun kita berada dan peka menemukan Allah dalam setiap pengalaman hidup kita ya, Romo. Iya, kan Tuhan mengatakan keselamatanmu sudah dekat, bahkan sudah ada di tengah-tengah kita, ada dalam lingkungan kita, ada dalam saudara-saudari kita. Ketika kita, yaitu tadi peka, ketika kita mampu melihat dan memang perlu mencari dan menemukan serta mencintai Tuhan dalam segala-galanya, ya, dalam situasi hidup kita. Baik, Romo Sudar dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Sudar. Mari Romo memimpin untuk doa penutup dan mohon berkat Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita menutup renungan pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah memperkaya hati kami dengan sabdamu. Engkau telah mengingatkan kami betapa misi yang kau percayakan kepada kami belum selesai. Kami hendaknya terus berusaha berjuang untuk mengisi hari-hari kami dengan kesetiaan, dengan iman yang teguh, dengan keberanian, dan dengan membangun persekutuan, menciptakan keadaan yang lebih baik karena kuasa rahmat kasih-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam hari-hari ini, karena
segala macam tantangan dan pencobaan, kiranya Engkau menguatkan mereka, menjamah mereka, dan meyakinkan mereka justru dalam kesulitan pun mereka bisa mempersembahkan semuanya itu untuk perluasan kasih dan kerajaan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, dan mohon berkat-Mu untuk setiap acara, kegiatan, aktivitas kami semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, segala harapan, segala rencana, segala pekerjaan, orang-orang yang kita cintai, senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Sudarmanto SX. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo, Sudar, matur nuwun sangat. Sami-sami, Mbak B.